Jadi ini wawancara buat kami sebagai guru kelas TKB. Ya, nah, untuk pertanyaannya Bu, yang pertama, jenis kegiatan musik apa yang paling sering dilakukan itu saat pembelajaran di kelas dengan anak-anak? Ya, untuk kegiatan musik yang paling sering digunakan ketika di dalam kelas itu lebih seringnya ke ice breaking. Terkadang juga senam itu kan anak-anak mendengarkan musik sekaligus bergerak, jadi anak-anak itu lebih bersemangat dan lebih bergembira. Bagaimana Ibu mengintegrasikan musik ke dalam tema pembelajaran atau kegiatan lainnya? Jadi misalkan hari ini temanya tentang tumbuhan, bagaimana Ibu itu menggabungkan antara tumbuhan dengan musik? Ya, jadi sebelum Ibu mempersiapkan kegiatan pembelajaran pada hari itu, sebelumnya Ibu sudah menyiapkan bahan-bahan ajar. Salah satunya juga menggunakan media laptop. Jadi anak-anak kita hadapkan dengan kita setelkan musik atau video yang ada hubungannya dengan topik pada hari tersebut. Misalnya pada hari itu kita mengangkat topik binatang, nah kita mencari atau menyiapkan lagu yang berhubungan dengan topik tersebut. Begitu. Jadi anak-anak kita edukasi dengan menggunakan video atau gambar animasi. Jadi anak-anak itu belajarnya tidak terlalu kaku, lebih menyenangkan karena melihat gambar-gambar atau video animasi berikut dengan musiknya. Nah, kalau respon anak-anak sendiri dengan kegiatan yang berkaitan dengan musik dan gerak, misalkan apakah ada perubahan dari sebelum ada tadi lalu setelah itu? Iya, pasti. Anak-anak itu cenderung dengan hal-hal yang menarik. Kalau di kelas kita hanya monoton, anak-anak itu cenderung lesu untuk belajar, tidak bersemangat. Nah, sekalinya kita keluarkan musik-musik atau video, itu menggugah semangat mereka. Begitu. Jadi anak-anak lebih bersemangat tentunya. Menurut Ibu sendiri, mengapa musik dan gerak itu adalah kombinasi yang paling penting dalam pendidikan anak ini? Lalu apa saja manfaatnya? Ya, musik itu adalah hal yang menyenangkan kalau menurut saya dan juga anak-anak. Dari lagunya, anak-anak bisa mendengarkan musiknya, menikmati. Kalau biasanya ada musik itu anak-anak otomatis langsung bergerak tangannya, bahkan berdiri dan menikmati musik tersebut. Jadi untuk menyampaikan pembelajaran itu malah lebih efektif menggunakan media-media musik tentunya begitu. Yang terakhir, nah bagaimana peran musik dan gerakan ini dapat mendukung perkembangan kognitif, misalkan apakah berpengaruh dengan anak? Iya, betul sekali. Anak itu justru lebih fokus, lebih konsentrasinya, bisa fokus untuk menangkap pembelajaran tersebut daripada hanya kita menerangkan tanpa ada gambaran yang bisa ditangkap oleh anak. Terima kasih. Ya, sama-sama.
usia dini, usia 0-6 tahun atau golden age itu berada pada fase perkembangan otak yang sangat cepat, sehingga penting melakukan stimulasi melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Itu sangat penting untuk mengembangkan berbagai aspek kecerdasan pada anak. Nah, melalui musik dan gerak itu merupakan metode pembelajaran yang aktif yang memadukan aspek sensorik, motorik, kognitif, dan juga emosional. Selanjutnya ada pengertian musik dan gerak. Jadi, musik adalah rangkaian bunyi terstruktur yang dapat menenangkan atau membangkitkan semangat. Gerak adalah aktivitas fisik seperti menari atau melompat. Jadi, keduanya dapat dikombinasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi, di sini ketika musik dan gerak digabungkan seperti dalam senam atau tari, hal ini bisa membuat proses pembelajaran jadi lebih menarik, menyenangkan, dan membantu memahami materi lebih baik. Selanjutnya ada 3 manfaat musik dalam pembelajaran. Yang pertama, musik dapat merangsang perkembangan otak anak, meningkatkan kemampuan intelektual dan emosional. Jadi musik bisa membantu perkembangan otak anak. Dengan mendengarkan musik, anak bisa lebih mudah belajar, berpikir, dan juga mengatur perasaannya. Yang kedua, kegiatan musik dapat meningkatkan kecerdasan musikalitas anak usia dini. Jadi kegiatan musik ini seperti bernyanyi atau bermain alat musik bisa membantu anak kecil jadi lebih peka terhadap nada dan irama. Selanjutnya, yang ketiga, melalui musik anak dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasi mereka. Jadi lewat musik, anak bisa jadi lebih kreatif dan bisa membayangkan banyak hal. Misalnya, saat mendengarkan lagu, mereka bisa membuat gerakan sendiri atau membayangkan cerita dari musik itu. Lalu yang selanjutnya ada manfaat gerakan dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu aktivitas fisik atau senam dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. Jadi gerakan seperti melompat, berlari, berputar, dan juga menyeimbangkan tubuh itu akan memperkuat otot, sendi, dan juga refleks motorik anak. Nah, aktivitas motorik kasar ini itu sangat penting untuk anak usia dini karena akan menjadi dasar keterampilan lainnya. Lalu yang kedua ada kegiatan gerak dan lagu itu dapat meningkatkan kepercayaan diri pada anak usia dini. Nah, kegiatan fisik seperti senam atau gerakan bebas itu memberikan kesempatan anak untuk tampil di depan umum dan juga mencoba hal baru. Selain itu, kegiatan seperti senam itu juga merupakan tempat atau wadah bagi anak untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas. Nah, kebebasan berekspresi ini akan membantu anak untuk mengenal dirinya sendiri dan juga meningkatkan keberanian untuk tampil di depan umum. Lalu yang ketiga, melalui gerakan bersama, anak akan belajar berinteraksi bersama, bekerja sama dengan teman sebaya. Nah, jadi kegiatan yang senam itu mendorong pengembangan sosial anak melalui interaksi dan juga kerjasama dengan teman sebaya. Dalam aktivitas yang dilakukan secara berkelompok seperti senam bersama tadi, itu akan membuat anak untuk belajar berkomunikasi, mengikuti aturan, dan juga menyesuaikan diri dengan orang lain. Nah, melalui proses ini, maka anak akan memahami pentingnya saling mendengar, menghargai perbedaan kemampuan, dan juga bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pengalaman seperti ini itu sangat penting diberikan untuk anak usia dini karena dapat membentuk keterampilan dasar seperti tadi, toleransi, lalu empati, serta Contoh kegiatan pada Senam Anak Indonesia Sehat. Senam ini menggabungkan gerakan dinamis dengan musik ceria yang dirancang untuk menstimulasi anak melalui fisik dan emosionalnya. Senam ini telah diterapkan di berbagai sekolah sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Senam ini dilakukan pada setiap hari Jumat sebelum kegiatan pembelajaran. Contoh gerakan senam ini antara lain melompat, berjalan, tepuk tangan, memutar badan. Jadi kesimpulannya, musik dan gerakan memiliki peran penting dalam pembelajaran anak usia dini. Musik membantu perkembangan bahasa, emosi, dan konsentrasi, sedangkan gerakan mendukung keterampilan motorik, rasa percaya diri, serta interaksi sosial.
Kombinasi keduanya, seperti dalam senam anak Indonesia Sehat yang tadi, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menyeluruh. Oleh karena itu, musik dan gerak sebaiknya menjadi bagian rutin dari kegiatan belajar untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal.